Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, tidak, tuanku. Aku tidak minum anggur ataupun minum minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Eli berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya. Maka berkatalah Hana, semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu. Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Lalu
tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Allah itu memberi hidup. Dalam bacaan yang pertama, doa yang terjemu-jemu kemudian didengarkan oleh Tuhan, dan kemudian melalui sabda Allah, Hana dapat mengandung dan melahirkan Samuel. Firman Allah itu punya kuasa. Dengan kata-kata Yesus, firman Allah itu berwibawa. Ekspresi orang terhadap firman Allah itu ada orang yang takjub, dan bahkan setan-setan menjadi gelisah dan lari terbirit-birit. Kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta firman Allah, sabda Allah itu. Dan sebagai murid-murid Kristus, supaya kita dapat benar-benar menjadi pewarta, benar-benar menjadi pembawa firman Allah itu dalam hidup kita, maka yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah dekat dengan pemilik sabda itu. Dekat dengan sang sabda sendiri, yakni Yesus Tuhan kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita dapat menjadi pewarta sabda Allah dengan baik dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga rahmat Allah menolong kita agar dapat senantiasa mau menjadi orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, agar dapat menjadi pewarta-pewarta sabda dalam perkataan dan juga dalam kesaksian hidup di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Rahmat Allah menolong kita. Amin.